Sementara itu Kejaksaan Agung menyebut Lutfi mendapatkan 63 pertanyaan dalam pemeriksaan tersebut. Lutfi diperiksa sebagai saksi terkait kasus pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya termasuk minyak goreng yang terjadi di periode tahun 2021 hingga 2022. Kejaksaan Agung bidang tindak pidana khusus telah memeriksa Saudara ML selaku saksi dalam perkara pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunannya. Pemeriksaan berjalan selama kurang lebih 8 jam dengan 63 pertanyaan. Seluruh pertanyaan telah dijawab dengan baik. Sebagaimana kita ketahui, pemeriksaan kali ini merupakan pendalaman atas fakta hukum yang kita temukan di persidangan sebagaimana tertuang di dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas nama terpidana Indrasari Wisnuwardana dan kawan-kawan. Pengembangan ini sejauh ini telah memeriksa sekitar 29 orang saksi. Adapun tim penyidik memeriksa beliau pada hari ini lebih terkait dengan proses pengambilan keputusan oleh otoritas yang berwenang pada saat itu dalam rangka mengatasi kelangkaan minyak goreng dan upaya untuk mencukupi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri. Sebagaimana kita ketahui, berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng tersebut ternyata terbukti telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara. Oleh karena itu, kami memandang pemeriksaan kali ini sebagai upaya untuk memotret secara utuh peristiwa hukum yang terjadi pada saat itu. Ex-Mendak M. Lutfi hadir di Kejagung Rabu pagi ditemani tim penasehat hukumnya. Setibanya di Kejagung, M. Lutfi dan tim penasehat hukumnya langsung masuk ke gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung RI tanpa mengeluarkan statement apapun. Agenda ini merupakan agenda kedua di mana pemanggilan pertama 2 Agustus lalu M. Lutfi tidak dapat hadir. Penyidik Jampitsus Kejagung memanggil M. Lutfi terkait perkara korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya termasuk minyak goreng yang terjadi di periode tahun 2021-2022. Sebelumnya, pada 24 Juli lalu, Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, turut diperiksa Kejaksaan Agung dalam kasus yang sama. Erlangga bahkan diperiksa selama 12 jam dengan total 46 pertanyaan. Penyidik menanyakan kebijakan terkait izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya termasuk minyak goreng. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan dan saya telah menjawab 46 pertanyaan dan mudah-mudahan jawaban sudah dijawab dengan sebaik-baiknya. Hal-hal lain tentunya nanti penyidik yang akan menyampaikan atau menjelaskan. Kejaksaan Agung menjelaskan Erlangga diperiksa terkait tugas dan tanggung jawabnya selaku Menko Perekonomian. Kelangkaan minyak goreng kala itu terjadi. Kejaksaan Agung menyatakan dari fakta persidangan para terdakwa sebelumnya ditemukan kebijakan yang diduga merugikan keuangan negara terkait izin ekspor CPO dan krisis minyak goreng 2022 lalu. Sangat terlalu prematur untuk menyatakan keterlibatan dan sebagainya ya, bahwa ini masih penyidikan awal ya. Apakah ini tidak ada keterkaitannya dengan tindak pidana? Justru ini mendalami tindak pidana yang telah terbukti sebelumnya ya. Kita dalam rangka untuk mengembangkan ya. Jadi fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan kami pastikan selalu kami ikuti perkembangannya dan kami cermati.
Dalam pengembangan fakta persidangan, Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 tersangka korporasi yaitu Wilmar Group, Musimas Group, dan Permata Hijau Group. Sebelumnya, Mahkamah Agung juga sudah menetapkan putusan tetap atau ingkrah vonis terhadap 5 orang terpidana yaitu Indrasari Wisnuwardana, mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak yang divonis hukuman 8 tahun penjara. Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor divonis 6 tahun penjara. Sementara pihak swasta yang diperbantukan Kemendak untuk ekspor minyak goreng Lee Chen-wei telah divonis 7 tahun penjara. GM General Affairs PT Musimas Pierre Togar Sitanggang divonis 6 tahun penjara. Serta Senior Manager Corporate Affairs PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA telah divonis 5 tahun penjara. Pada akhir 2021 hingga awal 2022 sempat terjadi kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Situasi ini akhirnya berujung pada penyelidikan hingga ditemukan adanya kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah dan turunannya pada periode 2021-2022. Akibat kasus ini, negara mengalami kerugian hingga lebih dari 6 triliun rupiah. Tim Liputan Kompas TV.